Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing on Me akan berbagi mengenai soal figural di soal CPNS kali ini. Bersama saya Dr. Yosanda atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bang Yos. Baik, teman-teman, kita langsung saja masuk di pembahasan soal yang pertama. Ya, soalnya yang pertama yaitu jika kita perhatikan pada pola berikut, pilihlah gambar mana yang merupakan gambar lanjutan. Kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Di soalnya 1, 2, 3, 4 gambar. Kira-kira gambar yang kelima pilihannya yang mana nih? Ya, jawabannya yang C ya teman-teman, yaitu gambar persegi panjang, maaf. Karena gambar yang pertama itu adalah segi 8, kemudian 7, 6, 5, dan kelanjutannya adalah segi 4, yaitu jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 2. Kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Pertanyaannya adalah di yang kotak keempat. Ya, jawabannya yang D ya teman-teman. Karena kita lihat polanya dari yang gambar nomor 1 ke nomor 2 itu diambil separuh dan dihitamkan yang bagian kiri. Begitu juga dengan nomor 3. Nanti yang nomor 4-nya ini isinya adalah setengah lingkaran, yang sebelah kirinya dihitamkan. Jadi jawabannya D ya teman-teman. Kemudian soal yang ketiga. Manakah gambar yang berbeda dengan yang lainnya? Kira-kira jawabannya yang mana nih, teman-teman? Ya, kalau dilihat dari secara seksama, jawabannya C ya teman-teman. Karena yang C ini tanda panahnya berada di dalam sudut lancip, sedangkan yang lainnya berada di luar sudut lancip. Ya, jadi jawabannya C ya teman-teman. Kemudian soal keempat, kira-kira apa nih jawabannya? Ya, ini gambarnya sama ya, ada yang hitam, ini sama, 1, 2, 3 sama. Kemudian yang sayapnya 1 juga sama ada, dan sayap yang 2 yang belum ada di sini. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Nah, lanjut ke soal yang kelima. Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Jadi pada soal ini kita tentukan mana yang tidak sesuai dengan deret lainnya ya. Jika diperhatikan titik di dalam lingkaran itu letaknya tidak beraturan. Nah, oleh karena itu coba kita hitung jumlah titiknya. Yang A ini ada 11 titik. Yang B ada 12 titik, yang C ada 7 titik, yang D ada 9 titik, dan yang E ada 5 titik. Jadi polanya 11, 12, 7, 9, dan 5. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman, karena yang B jumlahnya genap 12, sedangkan yang A, C, D, dan E itu jumlah titiknya ganjil. Jadi jawabannya B ya. Nah, selanjutnya soal ke-6, kira-kira gambar selanjutnya seperti apa nih? Nah, di sini kita lihat sepertinya tanda panah ini bergerak berlawanan arah jarum jam sejauh 45 derajat ya. Nah, jadi kalau dilihat itu pilihannya adalah antara A dan juga C. Nah, kita perhatikan lagi. Di sini kotaknya putih dulu, hitam lagi, kemudian putih. Kira-kira gambar selanjutnya yaitu hitam lagi. Berarti jawabannya C ya, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 7. Kira-kira gambar selanjutnya apa nih? Nah, jika dilihat titik hitam itu bergerak searah jarum jam ya. Gambar pertama di sini, gambar keduanya berpindah.
searah jarum jam dan gambar ketiganya ke bawah. Sedangkan segitiga itu bergerak ke berlawanan arah jarum jam. Di sini awalnya nih di bawah, kemudian di sini, kemudian pindah di sini. Nah, jadi gambar selanjutnya adalah berarti titik hitamnya pindah ke bawah. Ya. Berarti jawabannya antara A, B, dan E. Kemudian segitiganya berpindah ke sebelah kiri atas. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Selanjutnya soal ke-8. Kira-kira gambar selanjutnya adalah yang mana nih? Jawabannya kira-kira. Kalau dilihat dari panah yang putih, itu bergerak searah jarum jam sejauh 45 derajat ya. Berarti selanjutnya gambar yang kelima itu panah putih mengarah ke bawah ya. Kemudian panah yang hitam itu bergerak searah jarum jam juga, tetapi sejauh 90 derajat. Nah ini yang kedua, yang ketiga, keempat. Yang kelimanya pasti ke bawah juga nih. Berarti pilihan jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Nah, soal yang ke-9. Mungkin teman-teman agak ribet ngelihatnya. Tapi secara seksama lagi kalau kita lihat, ini adalah gambar-gambar yang sama. Nah, kira-kira gambar yang selanjutnya yang kosong ini apa? Sama kan ini? Di baris pertama ada yang hitam ini 1, 2, 3 sama. Ini juga sama 1, 2, 3. Berarti yang kurang gambar seperti ini ya. 1, 2, berarti yang ini. Nah, jawabannya yang D ya. Baik, kita masuk ke soal yang terakhir. Kubus yang dapat dibentuk dari pola gambar berikut adalah. Nah, ini polanya. Nah, ini kita jadikan dulu satu patokan. Kita ambil patokannya yaitu yang ada X dan bulat ini ya. Nah, kita jadikan patokan. Kira-kira yang A jawabannya bukan? Yang A bukan jawabannya ya teman-teman. Mengapa bukan? Karena letaknya terbalik nih. Yang garis 2 ini seharusnya berada di sini dan yang kotak hitam ini berada di atas. Seperti itu. Berarti bukan yang A jawabannya. Kemudian kita lihat pilihan yang B. Bukan juga ya. Sudah jelas bukan ini. Karena kotak hitamnya ini berada jauh dari patokan kita tadi. Yang ada tanda silang dan lingkaran. Sedangkan di pilihan B itu mendekati, otomatis bukan yang B. Yang C kita lihat. Nah, cocok ya teman-teman ya. Jawabannya nih yang C nih. Karena kita lihat garis 2-nya mengarah ke patokan kita tadi dan titik hitamnya juga berada di sana. Pas ya posisinya. Yang D kita lihat saja, yang D itu enggak ya, beda ya. Garis 2 ini seharusnya enggak mengarah ke titik hitam. Sedangkan di yang D ini mengarah, berarti bukan yang D. Yang E juga bukan. Garis 2 ini seharusnya mengarah ke patokan kita tadi. Sedangkan yang pada opsi E itu tidak mengarah ke patokan kita. Oke, sekian dan terima kasih. Salam dari saya, Bang Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.